Halo guys, selamat datang lagi di channel aku, Info Creator. Di video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara mengembalikan sebuah channel YouTube yang sudah dihapus permanen. Jadi ini pengalaman aku secara pribadi. Dulu aku tuh punya channel yang udah di-ban. Nama channelnya itu Gen Tutorial. Jadi Gen Tutorial ini adalah channel YouTube aku yang lama, di-ban. Kemudian aku break 2 tahun sambil buat channel lain ya. Dulu ini yang Info Creator ini, channel sekarang ini Info Creator. Ini namanya juga dulu Gen Tutorial. Baru kemarin aku ganti namanya jadi Info Creator. Kenapa aku ganti ke Info Creator namanya? Karena Gen Tutorial yang dulu itu sudah dipulihkan kembali oleh YouTube. Cover Pictures atau foto sampul channel ini masih menggunakan yang milik Gen Tutorial yang lama, karena memang namanya dulu Gen Tutorial. Karena channelnya udah dipulihkan, kan nggak mungkin nih ada dua Gen Tutorial. Jadi yang satu aku ganti nama channelnya jadi Info Creator. Oke, apa buktinya kalau misalnya channel YouTube aku itu dulu udah pernah dihapus? Ini kalian bisa lihat email dari YouTube 2 tahun yang lalu, 23 Oktober 2022. Sekarang itu 3 November 2024. 2 tahun lebih ya. Di sini email dari YouTube keluar, kami telah menghapus channel Anda dari YouTube. Alasannya karena aku melanggar pedoman komunitas ya. Karena melanggar ini, pedoman komunitas YouTube. Aku sudah mengajukan banding, bolak-balik mengajukan banding, pakai cara ini, pakai cara itu, tetap bandingnya ditolak. Kemudian aku juga minta review manual nih sama tim YouTube dulu dari Twitter. Jadi kita report ke Twitter mereka, ke tim YouTube di Twitter, minta ditinjau manual. Nah, setelah keluar hasil peninjauannya juga sama, bandingnya itu ditolak. Jadi aku nggak bisa pulihkan lagi channel YouTube Gen Tutorial ini. Ya udah dihapus sama YouTube. Kemudian 2 tahun kemudian, ya 2 tahun kemudian 1 November, aku berhasil memulihkan kembali channel YouTube yang dihapus 2 tahun yang lalu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Kami telah meninjau banding Anda untuk channel Gen Tutorial. Setelah memeriksanya, kami mengonfirmasi bahwa Anda tidak melanggar pedoman komunitas kami. Jadi channelnya dipulihkan lagi nih. Dampaknya terhadap channel Anda. Sebagai langkah perbaikan, kami telah mengaktifkan kembali channel Anda di YouTube. Loh, kok bisa gitu ya? Dulu udah di-ban, 2 tahun yang lalu kan udah di-ban. Udah diajukan banding ditolak. Kok tiba-tiba 2 tahun kemudian nih, aku ajukan banding lagi dan diterima. Kenapa kok bisa gitu? Kan jadi pertanyaan nih. Oke guys, kita buka file manager aku dan aku bakal tunjukin beberapa potong foto di sini. Nah, ini adalah proses ketika aku mengajukan banding 2 hari yang lalu, tanggal 1 November ya. 1 November ini sama kayak email ini. Email ini juga masuknya di 1 November. Jadi aku screenshot. Nah, kenapa aku kepikiran untuk mengajukan banding ulang? Kan kita nggak bisa banding lagi ya, karena udah ditolak dari 2 tahun yang lalu. Jadi gini guys, aku kan buka YouTube nih. Ceritanya kayak gini nih. Aku buka YouTube terus iseng iseng ganti akun, ganti ke alamat email yang dulunya digunakan untuk buat channel yang udah pernah diblokir sama YouTube. Misalnya ini Info Creator. Kalau channelnya udah pernah ke-ban, di bawah sini bakal ada tulisan channel ini sudah dihapus. Kalaupun kita paksa klik, kita itu tetap nggak dikasih login sama YouTube. Anda dilarang mengakses atau Anda tidak diizinkan melihat alamatnya. Ya, pokoknya yang kayak gitulah, tulisannya nggak enak semua ya untuk dibaca. Jadi kemarin itu ceritanya beda gitu. Aku klik pindah akun, itu yang keluar tuh malah kayak gini guys. Nah, gitu aku coba login nih pakai akun yang dihapus. Nah, keluarnya kayak gini. Oke, kita zoom sedikit. Oke guys, nih Gen Tutorial telah dihapus dari YouTube. Channel Anda Gen Tutorial tidak mematuhi kebijakan kami tentang pedoman komunitas. Jadi dulu aku melanggar pedoman komunitas. Karena ini adalah teguran ketiga Anda, kami menghapus channel tersebut untuk melindungi komunitas kami. Jadi kita itu bisa dapat sampai 3 teguran ya sebelum channelnya dihapus. Jika menurut Anda keputusan kami tidak tepat, Anda bisa mengajukan banding. Nah, di sini aku kalau dulu-dulu tidak ada tombol mulai peninjauan, yang ada cuman tulisan gini aja, tidak ada tombol mulai peninjauan. Nah, karena kemarin tiba-tiba kok bisa muncul tombol tombol mulai peninjauan, dan di sini juga keterangannya Anda dapat meninjau dan mengajukan banding hingga Oktober
2027, yang artinya 3 tahun lagi nih kita dikasih kesempatan. Loh, dulu-dulu nggak muncul nih yang kayak gini guys. Dulu-dulu nggak muncul. Tombol ini aja dulu nggak ada gitu ya. Cuma ada tulisan yang ini aja. Nah, cuma ada tulisan yang ini aja. Jadi aku penasaran kan. Aku klik nih mulai peninjauan, klik mulai peninjauan. Awalnya sih aku udah pesimis ya, kalah paling lagi error mungkin apa gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke tahap berikutnya untuk mulai peninjauan ya. Tinjau, lihat masalahnya apa yang harus diperhatikan. Ini aku next aja nih, karena aku juga pesimis ya waktu itu ya. Nah, di sini apakah Anda ingin mengajukan banding? Nah, di sini kita klik yang mulai banding. Kalau kita nggak mau banding, klik OK. Di sini kita klik mulai banding. Kemudian foto berikutnya. Nah, di sini guys yang perlu kalian perhatikan ya. Mengajukan banding atas penghapusan gen tutorial login sebagai Hasrulanda. Ini alamat email yang aku daftarkan. Oke. Di sini kalian harus ketik secara manual ya. Kalian bisa lihat di sini jelaskan secara singkat mengapa Anda menganggap channel Anda tidak seharusnya dihapus ya. Tidak seharusnya dihapus. Di sini kalian ketik manual, aku tulis gini guys, seingat aku. Saya telah mengikuti pedoman komunitas YouTube dan juga peraturan YouTube lainnya. Jadi saya merasa tidak melakukan kesalahan dan tidak sepatutnya channel saya dihapus. Mohon untuk dikaji kembali agar saya bisa terus memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat di platform ini. Nah, kira-kira kata-katanya seperti itu. Aku juga nggak ingat ya, lupa aku foto. Kemudian, oke, di sini terima kasih kami telah menerima pengajuan banding Anda. Jadi kita disuruh tunggu. Nggak lama guys. Ini kalau misalnya aku ingat-ingat, ini kejadiannya mungkin aku klik banding ini sekitar jam 2 siang. Aku mulai banding. Oke, kemudian kita. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini foto berikutnya. Nah, ini kan gen tutorial. Sekarang itu udah jadi info kreator. Ini gen tutorial yang udah dihapus. Nah, ini kan channelnya dihapus ya. Karena channel ini dihapus, aku buat channel baru. Bahkan channel baru ini aja udah lebih dari 1000 subscriber sekarang. Nah, setelah channel ini dipulihkan, aku ganti nih namanya jadi info kreator. Oke, kita ke foto berikutnya. Oke, ini tampilan untuk channel info kreator ya, yang belum aku rubah. Kemudian kita ke foto berikutnya. Nah, ini kan masih di tanggal 1 November ya, jam 4. Berarti itu sekitar 2 atau 3 jam lah setelah aku mengajukan banding. Ini jam 4 sore, aku tiba-tiba dapat email. Oke, ini YouTube telah menghapus konten Anda. Nah, ini konten yang dihapus ini adalah konten yang ada di channel yang sudah dipulihkan. Nah, ini dia emailnya ya. Nih, YouTube gen tutorial, kami telah mengambil keputusan. Pokoknya di sini ini isi emailnya bahwasanya channelnya itu sudah dipulihkan. Jadi aku dapat email bahwasanya udah dipulihkan. Sorry ya, screenshotnya itu nggak penuh guys. Kita ke foto berikutnya. Nah, ini dia yang penuh ya. Nah, kalian bisa lihat emailnya bahwasanya channel YouTube aku itu sudah dipulihkan. Kan channel YouTube aku kan sudah dipulihkan. Nah, ada beberapa video yang videonya itu melanggar, itu langsung dihapus otomatis sama YouTube. Nah, setiap video kita dihapus itu kita bakal dapat email bahwasanya video kita itu ada yang dihapus. Ini email video yang dihapus ya guys ya. Ini kompres video GB ke MB tanpa kehilangan kualitas aslinya. Ini dihapus. Ya nggak apa-apa lah, yang penting channelnya udah balik. Ada beberapa video yang dihapus itu nggak masalah ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, gen tutorialnya udah aktif lagi, jumlah subscribernya udah kelihatan, dan tulisan channel ini dihapus sudah nggak ada. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini adalah tampilan awal setelah channel aku dipulihkan. Kalian bisa lihat untuk jumlah subscribernya hampir sama seperti terakhir kali aktif. Kalau dulu ya mungkin sekitar segini juga lah, mungkin ya lebih banyak 100 atau 200 subscriber. Tapi nggak jauh beda ya jumlah subscribernya. Untuk penayangan 0, waktu tonton 0, dan kalian bisa lihat di sini terakhir upload itu 739 hari. 740 hari ya, tinggal 3 jam lagi ini. Artinya 2 tahun lebih channel ini off. Ini sudah dipulihkan. Kenapa penayangan datanya semua 0? Ya karena channel kita memang nggak tampil di YouTube kan. Kalau misalnya kita channelnya nggak tampil di YouTube kan otomatis datanya itu kosong semua. Tapi monetisasinya itu masih bisa diaktifkan guys ya.
kita masih tergabung ke dalam program partner YouTube. Kemudian kita ke foto berikutnya. Oke, tidak ada yang beda. Lanjut. Nah, di sini aku untuk mengaktifkan kembali apa tuh monetisasi di channel ini, tinggal klik di penghasilan, lalu klik mulai. Kenapa tinggal klik mulai? Karena dua persyaratan ini sudah disetujui. Kalau channel baru kan harus daftar ke AdSense dulu, kemudian harus minta peninjauan. Nah, untuk channel yang dipulihkan, kalau sebelumnya itu memang sudah termonetize, kita nggak perlu daftar ke AdSense lagi, karena memang dulu kan udah daftar. Kemudian soal peninjauan ini yang penting, kita nggak pakai peninjauan lagi, langsung bisa klik mulai, dan seketika itu juga monetisasinya aktif semua. Kemudian kita lihat di video berikutnya. Nah, kalian bisa lihat. Oke, ini belum muncul penghasilan ya, masih waktu tonton dan penayangan. Kemudian oke, ini email yang lain. Email yang tadi. Oke. Oke, ini email yang tadi. Oke. Oke, ini email yang tadi. Ini, oke, ini email yang tadi. Nah, di sini ada video. Oke, ini kita coba putar dulu. Oke. Pelang 85. Oke, ini aku skip aja ya. Nah, kalian bisa lihat ya guys, untuk penayangan 0 semua. Penayangan ini di bagian ringkasan. Ini adalah tampilan channel yang baru saja aku pulihkan. Ini pendapatan juga 0. Nah, di sini kita tinggal klik di mulai tadi ya, tinjau persyaratan dasar. Kita scroll aja ke bawah, klik saya menyetujui, lalu klik setuju. Kemudian oke, ini udah selesai. Anda adalah partner YouTube. Nah, kalau udah keluar tulisan kayak gini, artinya kan kita udah udah dianggap sebagai partner YouTube ya guys ya. Oke, ini udah dianggap sebagai partner YouTube. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini udah keluar yang namanya estimasi pendapatan. Kenapa masih kosong ya? Karena channelnya baru dipulihkan, otomatis belum ada data, belum ada iklan yang ditonton sama orang, jadi masih kosong. Kemudian ini kita ke video berikutnya di sini. Ini, nah kalian bisa lihat di sini ya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, oke, ini adalah bentuknya ya, paling banyak ditonton. Jadi aku ngecek video aku sendiri. Oke, aku ngecek video aku. Videonya utuh semua guys ya. Videonya utuh semua, nggak ada yang dihapus. Yang dihapus kecuali itu video yang melanggar, itu memang dihapus. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, untuk pendapatannya itu masih lengkap semua, waktu tontonnya juga nggak hilang, jumlah penayangannya juga nggak hilang untuk setiap videonya, untuk setiap video yang aku lihat di sini. Kita lihat lagi. Nah, penghasilan masih 0 ya. Oke. Nah, ini untuk penghasilan keseluruhan selama channel ini aktif, ini sudah memperoleh penghasilan hampir 10 juta. Kita coba lihat lagi. Oke, kita ke video berikutnya. Di sini ada apa? Oke, masih sama seperti yang tadi ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat di sini pendapatan 0, penayangan 0, waktu tonton 0. Nah, di sini kemudian kita, nah ini channel game tutorial aku yang tadi ya, yang sekarang udah jadi info kreator, yang udah aku modif namanya. Kemudian coba kita lihat. Nah, oke. Nah, gimana bentuk channelnya sekarang? Kita keluar dulu, kita ke info kreator. Oke, kita ke ganti akun dulu ya. Kita ganti akun, kemudian masuk ke dashboard, lalu kita ganti akun lagi. Nah, tadi kan semua penayangannya 0. Nah, sekarang kalian bisa lihat sudah mulai muncul data guys ya. Awalnya 0 semua, sekarang sudah ada data. Estimasi pendapatan masih Rp1 guys, karena channelnya baru diaktifkan, otomatis tidak mendapatkan banyak penonton.
Dan sekali lagi di sini untuk rekapitulasi data analisis ini biasanya itu dia masuk full setelah 28 hari atau 4 minggu. Kalian bisa lihat di sini 28 hari terakhir. Jadi datanya itu update setelah 28 hari. Itu baru dia keluar data aslinya. Kalau ini datanya belum pada masuk. Kan baru berapa hari ya, dari tanggal 1 aku dapat email, sekarang tanggal 3. 1 2 3 baru sekitar 3 hari. Jadi datanya belum penuh. Yang intinya di sini semua video yang aku pernah upload itu ditampilkan lagi di YouTube. Ya mungkin nilai rekomendasi videonya, kemudian retensi penontonnya itu nggak sebaik yang terakhir kali aktif. Tapi setidaknya kita nggak perlu repot-repot untuk upload video mulai dari nol lagi, karena video-video yang lama itu masih ditampilkan. Oke guys, cukup sekian videonya. Semoga kalian paham, semoga bisa dimengerti. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan tulis komentar kalian di bawah video. Semoga nanti aku mungkin bisa bantu semaksimal mungkin. Dan jangan lupa guys untuk dukung terus channel ini aktif, karena kalau nggak didukung yang buat konten juga males guys ya, karena nggak dapet feedback gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku berikutnya.